Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana, NIM 2102010136, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 3D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Baiklah, saya akan membahas beberapa materi tentang pengertian, fungsi, dan tujuan BK. Sebetulnya, istilah bimbingan dan konseling tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sejak kita menginjak fase kehidupan sekolah, kita memiliki hubungan yang cukup erat dengan bimbingan dan konseling. Karena praktek dan bimbingan konseling merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi siswa semasa di sekolah. Hal ini berkaitan dengan perkembangan diri dan pribadi seorang siswa dalam menjadi seorang yang lebih baik di masa yang akan datang. Proses bimbingan dan konseling berfokus kepada pengembangan perilaku yang baik dari siswa yang mereka peroleh dari guru bimbingan dan konseling mereka di sekolah, dengan harapan supaya siswa tersebut memiliki karakter dan pribadi yang baik di kehidupannya. Maka tugas seorang guru bimbingan dan konseling adalah mengembangkan dan memoles kepribadian para peserta didiknya. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan pada prinsipnya merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntutan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan, bila keadaan menuntut, kewajiban dan pembimbingan untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Konseling. Hal yang pokok dalam proses konseling adalah memecahkan masalah. Artinya bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah rangkaian proses kegiatan yang berfokus utamanya dalam memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang konseling melalui tatap muka, baik secara individu ataupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseling secara berkala dan sistematis. Fungsi bimbingan konseling. Asumsi atau pandangan seorang peserta didik kepada profesi seorang guru bimbingan dan konseling terkadang negatif atau bahkan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari peserta didik. Kenyataannya, fungsi bimbingan konseling sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan peserta didik saat di sekolah ataupun di luar sekolah. Fungsi bimbingan konseling yaitu untuk kita berperan dalam membantu peserta didik memahami dan mengerti akan dirinya sendiri serta lingkungannya. Hal ini bertujuan agar individu yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi pribadinya dengan optimal dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan dengan baik dan sehat. Memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh perkembangan yang optimal dan seimbang dalam kepribadian diri seorang peserta didik, membantu peserta didik untuk menentukan minat, bakat, dan potensi termasuk dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler, program studi saat akan kuliah atau lebih jauh untuk lebih mengembangkan kemampuan untuk karir di masa depannya. Tujuan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu para peserta didik dan mencapai tugas perkembangannya dengan optimal secara pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bimbingan konseling itu ada beberapa. Yang pertama, membantu dalam perencanaan perkembangan karir, menyelesaikan studi serta jenjang pendidikan selanjutnya. Membantu peserta didik agar bisa cepat mengadaptasi dengan lingkungan sosial mereka di sekolah atau di lingkungan masyarakat, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan peserta didik dalam peserta didik hadapi baik dengan belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarga, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal, membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri, agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan baik, mampu menumbuhkan sikap positif terhadap diri sendiri serta orang-orang di lingkungan sekitar mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.